Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gabi Panggabean dalam acara Open House SMK Nasional Bandung. Tema kali ini adalah asesmen nasional. Baik, untuk saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Agus Mulyadi SPD. Selamat datang Pak Agus. Ya. Terima kasih telah bergabung dan memberikan waktunya Sama-sama, untuk Pak Gabi. tema kita hari ini ya. Siap. Baik. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Agus Mulyadi ini, ada baiknya saya perkenalkan dulu profil dari Pak Agus Mulyadi. Baik. Beliau lahir di Subang tanggal 1 Agustus 1983. Alamat tempat tinggal sekarang ini di Jalan Sekemirung, Kaler nomor 7, Kota Bandung. Agama Islam ya Pak. Untuk saat ini status sudah menikah. Anak ada berapa Pak? Anak baru satu. Anak baru satu. Oke, riwayat pendidikan dari beliau adalah SD negeri di Curug Rendeng 2 Subang tahun 99 sampai dengan 96. Kemudian di SMP negeri Jalan Cagak Subang dari tahun 96 sampai 99. Terus SMA negeri 15 Bandung tahun 2000 sampai 2003. Kemudian Universitas Pendidikan Indonesia dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Betul Pak Agus ya? Betul sekali Pak. Ya. Kemudian riwayat pekerjaan dari Pak Agus ini adalah di tahun 2008 setelah dia lulus kuliah sampai tahun 2009 itu mengajar sebagai guru di SD negeri Curug Gerendeng ya 2 Subang. Kemudian di tahun 2009 sampai tahun 2015 beliau sebagai tutor di Bimbel Sony Sugema College ya. Betul. Di tahun 2010 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Wakasek Kurikulum. Betul. Ya Pak Agus, dan juga sebagai guru dan staf di SMK Nasional Bandung. Oke. Hobinya Pak Agus di sini musik ya, ada musik, ada sepak bola. Kalau musik biasanya di mananya Pak Agus? Lebih pegang apa gitu kalau alat? Megang gitar. Megang bukan gitar, kabel ya. Bukan kabelnya gitu. Megangin aja atau gimana? Tidak, megang ya gitar. Main gitar ya Pak Agus. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bertanya nih kepada Pak Agus ya. Kita kembali kepada tema kita, materi kita adalah asesmen nasional. Asesmen nasional itu apa sih Pak? Oke, terima kasih Pak Gabi ya. Telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan ya materi yang mungkin lagi viral atau lagi hot di kalangan dunia pendidikan. Khususnya di jenjang SD ya, SMP dan SMA SMK. Kenapa? Karena di tahun 2021 itu 2021 ini ya maksudnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui menterinya Mas Nadiem itu merubah kebijakan merubah kebijakan mengenai ujian nasional. Kalau dulu itu ujian nasional, sekarang diubah menjadi asesmen nasional. Iya. Tapi tahun lalu sempat dihapuskan ujian nasional ya? Iya betul. Tahun kemarin kita mau melaksanakan udah detik akhir, tetapi keputusan dari kementerian itu akhirnya dihapuskan untuk ujian nasional. Betul. Jadi tahun kemarin itu kelas 12 itu tidak ada ujian nasional, hanya ada ujian sekolah. Nah, untuk tahun sekarang itu kebijakannya diubah menjadi asesmen nasional. Hanya asesmen nasional ini dilaksanakan bukan di kelas 12, Pak Gabi. Bukan di kelas akhir. Tetapi dilaksanakan di kelas 11. Di kelas 11. Tengah ya, untuk SMA SMK di kelas 11. Untuk SMP di kelas 8 dan untuk kelas SD itu di kelas 5. Betul. Jadi itu. Bukan di akhir gitu. Bukan di akhir ya, betul. Pak. Dan tujuan mungkin ya. Tujuan dari utama dari asesmen nasional itu
adalah untuk mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi, ya, kompetensi kognitif, ya, kognitif juga sekaligus karakter murid. Itu yang pertama. Jadi mendorong guru itu untuk mengembangkan kompetensi kognitif dan juga karakter anak. Jadi seimbang untuk asesmen nasional sekarang antara kognitif dan karakter anak. Ya, itu diujikan. Jadi ada juga karakter anak. Oke, baik Pak Agus. Sebelum lanjut tujuannya, tadi agak menarik sih menurut saya. Asesmen nasional itu dilaksanakan di kelas 11. Betul. Kenapa tidak di kelas 12 ya Pak Agus? Gini ya, dulu pernyataan Mas Nadiem atau dari kementerian itu bahwa kalau di akhir itu jadi final. Jadi final. Final yang nantinya tidak ada peta gitu dari pihak sekolah atau dari dinas atau dari pendidikan. Jadi tidak ada mempetakan dan tidak ada nantinya adalah perbaikan. Kan kelas 3 ujung langsung keluar. Iya. Gitu kan ya. Nah, kenapa ini tujuannya dilaksanakan di kelas 11, kelas 8 dan kelas 5 supaya jadi bukan hasil akhir gitu asesmen ini. Jadi bukan menjadi capaian akhir tujuan dari kementerian itu untuk asesmen ini. Itu sendiri, tetapi bagaimana nanti dipetakan capaian anak itu kan pasti heterogen ya. Hasilnya ada yang bagus, ada yang sedang dan ada yang rendah anak itu dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Nah, tugas sekolah setelah itu adalah memperbaikinya. Itu di kelas 12. Iya, di kelas 12 itu mematangkan kekurangan-kekurangan dari hasil asesmen ini supaya diperbaiki dan hasilnya nanti lebih baik. Karena kan kita tahu kan kalau ujian nasional itu biasanya kan lebih ya namanya nasional ya Pak, mungkin biasanya kan di akhir gitu. Jadi mungkin mindset kita juga sudah tertanam bahwa ujian nasional itu kan di akhir gitu. Nah, sementara asesmen itu kan pengganti ujian nasional gitu. Nah, kalau untuk kelas 12 sendiri Pak, menurut Bapak ada nggak semacam ujian nasional itu sendiri untuk di akhir gitu? Nah, untuk kelas 12 angkatan sekarang, angkatan 2020-2021 itu ya mereka mohon maaf adalah angkatan yang tidak akan mendapatkan apa-apa gitu asesmen nasional. Ujian nasional nggak dapat, asesmen nasional juga nggak dapat gitu ya Pak. Hanya mendapatkan ujian sekolah. Ujian sekolah saja. Dari pihak sekolah saja. Dengan kalau SMK dengan uji kompetensi hanya 2. Nanti mereka melalui ujian sekolah dari sekolah ya. Dan satu lagi adalah uji kompetensi. Untuk asesmen ataupun ujian nasional dihapuskan itu mereka tidak mendapatkan. Itu mohon maaf ya. Berarti angkatan apa nih kita sebut mereka? Kalau yang tahun lalu kan angkatan COVID katanya kan istilahnya seperti itu. Berarti angkatan ini angkatan apa ya kita cocok beri ini ke mereka karena mereka tidak melalui asesmen nasional itu sendiri kan peraturan dari Pak Menteri itu. Gitu. Iya mungkin istilahnya angkatan sekarang ya juga masih angkatan COVID ya karena masih pandemi juga. COVID 2 mungkin ya? Ya angkatan COVID 2 dan tidak ada ujian. Tidak ada ujian. Dari negara. Dari negara ya. Ya mungkin seperti itu ya. Oke baik Pak Agus mungkin dilanjutkan tadi tujuan dari asesmen nasional itu apa lagi? Tadi baru satu ya mengembangkan kognitif dan karakter. Yang kedua bahwa tujuan dari asesmen nasional adalah menunjukkan tujuan dari sekolah itu apa gitu ya. Itu mengembangkan kompetensi dan karakter anak. Tadi yang pertama adalah kompetensi gurunya. Iya. Yang kedua adalah dari sekolahnya. Sekolahnya juga harus bisa mengembangkan kedua level tersebut, itu level kognitif dan karakter. Karena Pak Gabes sekarang kan kita itu diuji oleh karakter anak yang semakin menurun. Iya. Ya, kita kerasa kan di masa pandemi ini di masa belajarnya pandemi. Dari ini ya, daring gitu ya Pak. Kita nggak bisa memantau anak 24 jam. Betul. Online kan kita nggak tahu anak di luar seperti apa ya. Dari sikapnya, karakternya. Makanya mungkin dengan asesmen ini bisa tahu ya level kognitif ya pengetahuan anak itu kan pengetahuan ya sama karakter juga. Itu sangat penting juga karakter. Jadi guru dan sekolah juga harus bisa mengembangkan kompetensi kognitif dan karakter anak. Itu tujuan yang kedua.
Tapi saya menarik juga sih Pak asesmen nasional ini. Betul, Tapi kalau betul. misalnya menurut saya, Iya, iya. ada baiknya sih kalau di kelas 11 itu mereka semacam pra asesmen nasional atau mungkin latihan pra asesmen nasional. Jadi di kelas 12, tapi mohon maaf bukan Iya. ini Pak Menteri ya, maksudnya saya gitu kan. Betul. Jadi ada pra asesmen nasional itu di kelas 11. Mungkin setelah itu ada perbaikan di kelas 12 baru pemantapan, mungkin baru kita buat asesmen nasional. Menurut aku sih agak lebih apa ya, akunya gitu ya, itu menurut pendapat aku sendiri aja. Ya. Agak lebih baik menurut aku sih seperti itu. Iya, betul sekali ya, Pak Gabe. Idenya ya, Iya. ide dari Pak Gabe, mungkin ini masih asesmen nasional, mungkin ya dari kementerian masih mengkaji, Oh, masih mengkaji. atau masih mempetakan. Mungkin nanti ada apa namanya perubahan-perubahan, Iya. ada revisi. Karena mungkin ini juga perdana di kelas Iya. 11 sekarang ada asesmen nasional ya. Meskipun kemarin juga ada pra ya, cuman kemarin kita laksanakan masih banyak kendala teknis. Iya, betul sekali. Belum kemarin 5 orang diujikan, tetapi kendala teknis dari apa namanya nggak bisa masuk, nggak bisa login. Jadi mungkin pihak kementerian juga masih mengkaji, masih uji coba. Saya setuju, nanti di kelas 11 diuji, nanti di kelas 12-nya juga Iya. ada final Ada assessment. finalnya. Mungkin semester 1 perbaikan-perbaikan gitu Pak ya. Gitu. Jadi kelihatan di kelas 12 apa Hasilnya perubahan gitu. anak seperti apa nanti Betul di kelas sekali, 12. iya. Ya mungkin ini ide kita, masukan kita ke kementerian. Siapa tahu Pak Betul. Menteri nonton video kita ini, Iya, atau mungkin ada insya yang Allah, insya Allah, menyampaikan ke Pak Menteri, mungkin bisa jadi masukannya. masukan ya Jadi buat ada, kementerian kita. ada urutan sampai kelas 12. Betul sekali. Oke. Ada tujuan lain nggak Pak dari asesmen nasional? Yang ketiga ada, jadi ada 3 tadi, gurunya, level guru juga harus mengembangkan, dan sekolah juga. Yang tujuan ketiga adalah memberi gambaran, tentang karakteristik esensial ya yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi gambaran. Nah, menjadi gambaran apa ya namanya, mungkin tujuan ketercapaian mungkin ya dari sekolah tersebut. Dari sekolah tersebut. Tentang asesmen ini. Betul, mungkin tadi dikaitkan dengan pernyataan Pak Gabe. Iya. Ini mungkin rangkaian sampai kelas 3 mungkin nantinya. Iya. Nanti kelas 3 nanti menjadi ketercapaian sekolah tersebut gitu. Apa gitu, Iya, untuk anak itu sendiri esensi gitu. dari asesmen ini harus ada capaian, harus ada target, mungkin harus Iya, dicapai. targetnya apalagi kalau misalnya SMK kan dia lebih pada karya mungkin ya. Betul. Jadi apa sih karya yang udah dihasilkan dari Betul, SMK nasional itu, misalnya produk-produknya, dari SMK itu ya. gitu. Terus mungkin karakternya misalnya asalnya mereka apa cuek, dan gayanya dari perkataan, dan ini mungkin kalau dengan asesmen ini dilihat di kelas 3 mereka ada perubahan nggak? Lebih baik dari perkataan, perbuatannya, dari pakaiannya yang rapi, good looking, kan itu SMK kan seperti itu ya. Betul sekali Pak. Sangat menarik memang asesmen nasional ini. Betul. Berarti guru-guru juga harus lebih harus welcome juga dengan asesmen nasional ini. Berarti banyak juga harus perubahan-perubahan dalam sistem belajar mengajar, mungkin seperti itu juga ya Pak. Mungkin kalau ada yang selama ini lebih kepada teori, mungkin stigmanya harus dirubah ya. Lebih kepada praktek, saya rasa kalau Istilahnya harus move melihat on, tujuan ya. asesmen Guru-guru nasional. sekarang harus ya update dengan informasi yang sekarang berkembang tengah asesmen. Betul sekali. Jadi dari cara mengajar ya, metode mengajar, terus menguji siswa juga, instrumen penilaian juga harus berubah, jangan konvensional. Betul gitu. sekali, Pak. Jadi nanti bisa menyertakan soal-soal yang hot ya, yang bisa berpikir anak itu lebih kritis. Mungkin ada juga nanti kita ada asesmen tentang karakter kepribadian ya. Jadi combine gitu ya, kombinasi. Jadi lebih kena ya karakternya juga. Berarti anak juga atau peserta didik juga pola pikirnya harus diubah juga Pak ya. Betul. Mungkin yang selama ini sudah dengan zona nyamannya, mungkin sudah tertanam dengan teoritis-teoritis yang di pikiran, berarti harus kita rubah pola pikirnya supaya lebih kepada praktikum sebenarnya menurut saya, Pak, ya. Setuju banget Pak Gabe, karena untuk tataran sekarang sih anak-anak juga harus kita beri informasi ya tentang asesmen ini. Jangan sampai mereka terperangkap pada
cara mengajar yang konvensional, Konvensional. teori, Iya, betul karakter tidak ada ya. Iya, Itu jadi tidak akan dapat asesmen ini. Jadi benar kita sekali. kenalkan, kita pahami. Mungkin nanti saya akan memanggil orang tua dulu sebelum ke anak. Orang tua juga harus kita Informasikan juga gitu ya. informasikan dan ubah mindsetnya Betul. tentang asesmen ini. Baru ke anaknya nanti kita harus bertatap muka lah ya, atau menyampaikan informasi ini. Betul sekali, Pak. Oke, Pak. Kemudian ini ada instrumen yang dinilai nggak dari asesmen nasional ini, Pak? Ya pastinya ada. Jadi Contohnya seperti apa? kementerian itu membuat instrumen untuk asesmen ini. Ini terbagi ada 3 kalau nggak salah ya. Yang pertama ada AKM. AKM. Ya, itu instrumen penilaian pertama adalah AKM. AKM itu apa, Pak? Asesmen kompetensi minimum. Minimum. Ya, AKM ini terdiri dari 2 aspek KGB. AKM ini ya, asesmen kompetensi minimum. Ada 3 aspek. Ada 2 maaf, ada 2 aspek. Yang pertama aspek literasi dan yang kedua adalah aspek numerasi. Ya, mungkin itu istilahnya. Bisa dijelaskan, Pak? Kata yang mudahnya yaitu literasi dulu ya. Jadi aspek pertama AKM aspek literasi, yaitu aspek membaca. Membaca ini kemampuan untuk memahami dari anak ya, memahami, menggunakan dan mengevaluasi, juga merefleksikan berbagai jenis teks yang mereka baca pastinya, untuk menyampaikan pendapat, menyelesaikan masalah ya, supaya mereka produktif secara literasinya dari membacanya. Jadi bukan hanya membaca saja, Pak ya? Bukan. Jadi kan dari sana ada bisa mengevaluasi, memecahkan masalah, berpikir kritis. Itu ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang jenis tekstual. Tapi teks mungkin agak panjang ya. Karena waktu itu saya pernah ikut juga tes AKM, itu lumayan panjang-panjang teksnya, 2 paragraf minimal. Nah di dalamnya kan mereka suruh menganalisis. Oke, menarik juga ya Pak Agus. Tapi kalau misalnya kita tadi bicara tentang literasi membaca ini, apakah ada kemungkinan nggak Pak Menteri juga akan merubah kurikulum untuk tahun ini atau tahun depan seperti itu? Karena kalau saya lihat asesmen nasional ini memang lebih ini ya, lebih bagus atau lebih baik kalau saya lihat. Tapi kalau mengacu ke kurikulum yang lalu misalnya, apakah itu balance atau menyesuaikan atau cocok nggak menurut Bapak seperti itu? Menurut saya sih kemungkinan nanti ada perubahan kurikulum ya, yang menyangkut karakternya, kan asesmen itu ada karakternya. Sepertinya nanti ada perubahan kurikulum dengan menggunakan hari ini menggunakan asesmen nasional itu, karena aspek-aspeknya sekarang itu lebih mengerucut ya, AKM nanti soalnya ada literasi dan numerasi itu hitungan matematika lah, matematika. Jadi ada juga karakternya, karena tadi kan saya belum selesai menjelaskan bahwa ada penilaiannya. Ada 3 ya. Pertama ada AKM, itu mencakup literasi dan numerasi, membaca dan hitungan. Yang kedua ada survei karakter. Betul. Itu seperti apa Pak? Survei karakter. Nah ini ke karakternya. Tadi kan lebih ke kognitif ya. Literasi sama numerasi itu kan kognitif tatarannya. Yang kedua ini tataran karakter, yaitu ada survei karakter. Survei karakter itu sama, ada pertanyaan, dari soal-soal di asesmen itu yang tentang lebih menggali sisi sosial emosional dari anak tersebut. Jadi pertanyaannya seputar ada 6 yang diukur di sana ya, dari sosial emosional itu. Yang pertama tentang Pancasila. Pancasila ya, mereka pengetahuan tentang Pancasila itu bagaimana sih? Karena karakter juga kan Indonesia basicnya Pancasila. Betul sekali. 5 sila tersebut ya. Nanti akan ditanyakan tentang Pancasila. Makanya ya disiapkan dari sekarang, mungkin dari pelajaran PPKN ya. Gitu. Terus ada juga tentang keimanan dan ketakwaannya. Ya, keimanan ketakwaan berarti agama.
nanti digali juga pertanyaan seputar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan ya pastinya, agama ya. Iya. Terus juga ada tentang kebinekaan ya, terus gotong royong, lalu bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Jadi aspek survei karakter juga mencakup banyak hal mungkin Pak Gabi ya, Pancasilanya, keimanannya, terus gotong royongnya, mandiri, kreatif. Jadi ada seputar sosial emosional Sosial mereka emosional itu ya. yang mencakup beberapa tadi itu aspeknya. Itu untuk survei karakter, Iya. jadi lebih ke sosial emosional. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar. Itu Ini bagaimana? kata-kata yang aneh ya, Iya. kata-kata yang baru ya untuk Iya. kita guru atau dunia pendidikan. Betul dengan sekali. dulu ujian nasional seperti ini yang mungkin konvensional ya, PG kan cukup ya. Sekarang asesmen nasional dengan ada 3 aspek yang diujikan ya, ada AKM, ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Nah ini Lingkungan mungkin belajar. yang baru buat saya Iya, iya. lingkungan belajar. Apa sih nanti soalnya ya mungkin ya, seperti apa bentuk soalnya survei lingkungan belajar. Jadi kalau survei lingkungan belajar itu adalah lingkup mereka belajar di sekolah. Oh, Ada pihak sekolah ya, ada murid kan, guru, ada gitu ya. guru, teman-temannya, kepala sekolah ya. Jadi ini mungkin seputar pertanyaan lingkungan sekolah aja gitu, kepala sekolah, bangunan ya, gedung sekolah, sarana, guru, peralatan termasuk juga, Pak? peralatan, sarpras. Jadi ini seputar lingkungan belajar mereka. Nanti pertanyaannya. Dan mungkin bagaimana nggak tahu bentuk soalnya nanti seperti apa ya? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Itu pilihan ganda atau esai itu gimana? Dari 3 aspek tadi AKM, Iya. ada juga survei karakter dan ada survei lingkungan belajar itu nanti bentuk soalnya sama. Ada pilihan nanti dari mungkin kalau dulu saya pernah ikut itu misalnya ranah AKM itu biasanya ada 20 soal dulu, 30 soal, 20 biasanya. seperti itu. Nah, bentuknya itu nanti ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan. Menjodohkan. Iya, menjodohkan bukan dengan pasangan ya. Oh, gitu ya. Nanti menjodohkan itu misalnya ini kemana itu Iya, jawabannya yang mana A B C kayak gitu ya. Dan ada juga esai. Oh, ada esai juga. Esai. Jadi ada 4 pilihan nanti bentuk soalnya. Yang dicampur adukan nanti. Jadi lebih variatif untuk bentuk soalnya. Oke. Menarik ya? Kalau menarik sekali, Pak, kalau tentang asesmen nasional ini. Kalau waktu pengerjaan asesmennya bagaimana, Pak? Oke, mungkin ini materi yang terakhir mungkin ya dari kita atau dari saya ini untuk asesmen nasional. Waktu pengerjaan asesmen itu ada itu tadi ya, ada beberapa survei ya, ada AKM, ada karakter dan ada lingkungan belajar. Nah, tesnya itu nanti dikerjakan selama 2 hari. 2 hari. Kalau tahun sekarang sih berdasarkan surat edaran dari kementerian nih, sementara ya informasi itu di bulan Februari nanti. Februari ya. Kelas 11 Kelas itu 11-nya. wajib ikut karena syarat kelulusan mungkin ya nanti. Syarat kelulusan wajib ikut asesmen ini. Itu 2 hari ya dengan rincian sebagai berikut. Untuk jenjang SD itu hari pertama itu tes literasi 75 menit. Ya, Terus survei karakternya 20 menit. 20 menit. Jadi hari pertama itu untuk SD ya. Dan hari keduanya tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Jadi bobotnya mungkin lebih banyak ke literasi dan numerasi. Literasi 75 numerasi. menit. Itu yang SD ya? Yang SD. Kalau yang SMA misalnya, Pak? Kalau kita SMA, SMK itu hari pertamanya itu literasi dulu 90 menit. Oh, 1,5 jam untuk literasi saja. literasi saja. Membaca aja itu 90 menit. 90 menit. Berarti anak-anak harus kuat ya. Betul. Itu. Dan survei karakternya 30 menit. 30 menit. Survei karakter Lebih itu hari sedikit, Pak, ya? pertama Iya. antara literasi dan survei karakter. Iya. Hari kedua adalah survei numerasi. Numerasinya 90 menit sama dan survei lingkungan belajarnya 30 menit.
Jadi dibagi 2 hari. Dibagi 2 hari. Ya, antara hari pertama survei literasi ya dengan lingkungan karakter, dengan survei karakter. Hari kedua itu survei numerasi, hitungan dan lingkungan belajar. Survei belajar. Tadi saya agak tertarik sedikit kalau di tingkat SMA atau SMK itu literasi membacanya itu sampai 90 menit ya Pak. Betul. Berarti ini bagi peserta didik atau anak siswa-siswi yang mungkin nggak begitu suka dengan membaca, ini sepertinya suatu tantangan ya. Betul. Apalagi kalau kita lihat karakter banyak juga yang tidak suka dengan membaca gitu. Betul. Ini ada ini nggak cara yang bisa diberikan Pak Agus supaya anak-anak nanti jadi suka membaca gitu bagi yang belum suka membaca. Ini tugas semua guru, bukan hanya guru seperti saya berbahasa Indonesia ya. Ini semua guru harus bisa menerapkan dari sekarang itu anak untuk belajar literasi. Dibiasakan literasi, misalnya pelajaran produktif misalnya, PKB misalnya, kepegawaiannya dari sekarang belajar mereka membaca dan menyimpulkan mungkin nanti ya. Belajar PKN, agama sama. Jadi semua guru ya harus menerapkan kebiasaan membaca dari sekarang gitu. Karena ya soalnya lumayan kan 90 menit gitu. Jadi tugas kita semua Pak Gabi untuk kebiasaan literasi dan numerasi. Karena mungkin tujuan utama kementerian harus menghasilkan anak yang kritis membaca ya, dan mungkin jago berhitung. Mungkin seperti itu ya, dia 2 aspek kognitif ini yang harus didapat. Itu Pak Gebe. Baik, terima kasih Pak Agus atas informasinya. Sama-sama Pak tentang Gabe. Asesmen nasional ini. Mudah-mudahan peserta didik khususnya di SMK nasional tahun ini dapat memahami dan mengerti apa itu asesmen nasional. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Agus atas sama-sama, waktunya. mudah bermanfaat. Mudah-mudahan makin sukses selalu dan apa yang kita cita-citakan di SMK nasional ini bisa tercapai. Amin. Terima kasih. Baik, dari bincang-bincang dengan Pak Agus tentang asesmen nasional, dapat saya simpulkan bahwa asesmen nasional itu adalah pengganti dari ujian nasional yang dilaksanakan di kelas 11 untuk jenjang SMA dan SMK. Kemudian, asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kemudian, ada 3 tujuan utama dari asesmen nasional. Yang pertama, mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif. Yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Dan yang ketiga, memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah. Lalu ada juga instrumen yang dinilai. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Di sana ada literasi membaca dan juga numerasi. Kemudian yang kedua ada survei karakter dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Baik, kegiatan ini sudah melalui protokol kesehatan. Demikian acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Saya Gabi Panggabean mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Gus. Salam vokasi. NVA.